Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Paus Fransiskus dikenal sebagai seorang pemimpin yang memiliki semangat pembaruan yang besar bagi gereja. Salah satunya adalah pembaruan dalam liturgi gereja. Dalam sebuah audiensi di hadapan peserta Pekan Liturgi Nasional Italia, tanggal 24 Agustus 2017, Paus Fransiskus mengatakan bahwa pembaruan liturgi dalam gereja tidak pernah datang dan terjadi secara tiba-tiba. Pembaruan liturgi merupakan hasil dari perjalanan panjang yang sudah dipersiapkan sejak lama dari para pendahulunya hingga Konsili Vatikan II. Ia menyebut Paus Pius ke-10 yang membuat perubahan dan reorganisasi musik dan pembentukan komisi untuk melakukan reformasi liturgi. Ada juga Paus Pius ke-12 yang membuat pembaruan dalam liturgi Minggu Suci dan Vigili Paskah atau yang dikenal Malam Paskah. Pada tahun 1955, Paus Pius ke-12 mengumumkan liturgi baru untuk Pekan Suci dalam dekret Maxima Redemptionis. Dalam dekret itu, ia mengumumkan ritus Minggu Palma, Kamis Putih, dan Jumat Agung adalah upacara terpenting dalam liturgi Romawi. Ekaristi perjamuan Tuhan pada Kamis Putih dipindahkan dari pagi ke sore hari untuk menyesuaikan agar semakin lebih dekat dengan pengalaman perjamuan malam terakhir. Pelaksanaan ibadah Jumat Agung juga dipindahkan ke sore hari. Dalam liturgi Jumat Agung yang baru, ada perubahan dalam doa umat meriah. Paus Pius ke-12 telah membuat pernyataan publik bahwa kata Latin perfidus yang ditujukan pada orang Yahudi dalam doa umat ini memiliki arti tidak percaya dan bukan durhaka atau pengkhianat. Sedangkan dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai orang Yahudi yang tidak beriman. Sepanjang bagian doa umat ini diserukan, umat diajak untuk berlutut sejenak dalam doa hening. Selanjutnya tentang Vigili Paskah. Ibadah Malam Paskah awalnya dilaksanakan pada Sabtu Suci pagi. Yang dirayakan adalah liturgi sabda yang terdiri dari 12 bacaan dan dilanjutkan dengan pembaptisan jika ada. Lalu dilanjutkan dengan litani para kudus dan perayaan Ekaristi. Pada tahun 1951, Paus Pius ke-12 memperkenalkan ibadah Vigili Malam Paskah yang baru. Yang baru adalah pembaruan waktu perayaan menjadi setelah matahari terbenam, dan juga penataan ulang ritus peribadatan. Dalam Vigili Malam Paskah ini tidak lagi dipakai lilin bercabang 3 atau yang disebut arundu. Lilin Paskah juga menjadi simbol Kristus cahaya bagi dunia. Umat juga diajak untuk membawa lilinnya sendiri sebagai sebuah inovasi partisipasi dalam liturgi. Sedangkan dalam ritus pemberkatan air baptis diberikan dan diperciki secara langsung kepada umat dan bukan di bejana baptisan seperti sebelumnya. Dalam ritus itu juga dimasukkan pembaruan janji baptis. Semua pembaruan yang dilakukan oleh para paus sebelumnya itu direspon dalam Konsili Vatikan II. Dalam Konsili Liturgi Suci artikel 48, para bapak gereja ingin memenuhi harapan gereja supaya seluruh umat beriman tidak menjadi orang asing atau penonton bisu dalam perayaan liturgi, tetapi justru ingin supaya melalui ritus dan doa, umat berpartisipasi dalam tindakan suci secara sadar, saleh, dan aktif. Bagi Fransiskus, semangat pembaruan liturgi Konsili Vatikan II tidak bisa dibatalkan dan diubah. Ia menegaskan bahwa untuk mendukung liturgi yang hidup dan partisipasi yang aktif dari semua umat beriman dalam merayakan liturgi, otoritas gereja perlu untuk mempromosikan dan membangkitkan cara baru dalam berdoa. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pembaruan liturgi yang disampaikan dalam konsili tidak berhenti dengan pembaruan buku-buku liturgi
dan sekedar terjemahan teks-teks buku liturgi, tetapi juga perlu suatu pembaruan mentalitas. Ada beberapa poin penting yang ingin disampaikan Paus Fransiskus terkait liturgi gereja. Pertama, liturgi itu hidup karena kehadiran nyata misteri wafat dan kebangkitan Kristus yang memberi kita kehidupan. Tanpa kehadiran nyata misteri Kristus, tidak ada liturgi yang hidup. Seperti halnya tubuh manusia tidak bisa hidup tanpa denyut jantung. Tanpa kehadiran Kristus, tidak ada kehidupan di dalam liturgi. Kedua, liturgi itu ada untuk seluruh gereja. Sebagaimana kodratnya, liturgi tidak klerikalis, melainkan tindakan seluruh umat, sebagaimana asal-usul katanya yang bermakna tindakan bersama untuk kebaikan bersama. Ada sebuah pergeseran cara pandang baru dari tata perayaan Ekaristi Konsili Trente dan Konsili Vatikan II. Pada Ordo Missae Pius kelima tahun 1570 yang memulai rubrik misa dengan Sacerdos Paratus cum increditur altare. Artinya, titik berangkat Ekaristi adalah tindakan imam atau sacerdos yang sesudah mempersiapkan diri, ia berjalan menuju altar. Sedangkan dalam Ordo Missae 1970, rubrik misa dimulai dengan Populo Congregato. Artinya, titik berangkat perayaan Ekaristi adalah tindakan umat sesudah umat berkumpul. Dengan ini, ada sebuah perubahan mentalitas di dalam liturgi gereja, bahwa pelaku liturgi secara khusus dalam Ekaristi bukanlah pertama-tama imam, melainkan jemaat yang berkumpul. Yang ketiga, liturgi itu menjadi hidup karena bukan semata-mata tumpukan ide-ide untuk dipahami. Liturgi membawa orang kepada pengalaman transformatif, baik itu dalam pemikiran maupun tindakan mereka. Artinya, liturgi ada bukan untuk memperkaya gagasan-gagasan orang tentang Allah. Liturgi bukan pertama-tama ajaran untuk dipahami atau ritus untuk dilakukan. Liturgi lebih dari sekedar hal-hal itu. Liturgi adalah sumber hidup dan cahaya yang menerangi jalan iman kita. Dan terakhir, liturgi itu sungguh hidup jika seluruh umat benar-benar merasakan hidup bersama Kristus, Sang Pembawa kehidupan. Liturgi hidup jika berdaya menjadikan siapa saja untuk berani keluar, tidak tinggal diam, dan mengalami perjumpaan dengan orang lain. Dengan itu, liturgi itu hidup jika menjadikan orang terbebas dari kelekatan duniawi yang memiliki hati yang luas untuk mencintai dan tangan yang siap untuk melayani.